Hai, assalamualaikum. Kali ini kita akan bikin lontong dari beras ya. Jadi bikin lontong ini sangat mudah sekali. Lontong ini bisa dipakai untuk apa aja, bisa untuk sate atau untuk kuah opor ya. Cara pembuatannya juga sangat mudah sekali. Di sini aku punya beras. Beras ini udah aku cuci bersih, kemudian aku keringkan. Jadi bikin lontong ini berasnya wajib kering ya. Kemudian aku gunakan plastik yang kecil. Nah, untuk plastiknya usahakan gunakan yang bening seperti ini ya. Kenapa bening? Kalau yang butek itu biasanya dia mudah sekali buyar, mudah sekali lepas ininya lemannya. Jadi sebaiknya gunakan plastik yang bening karena plastik yang bening ini selain hasilnya bagus, juga perekatnya lebih bagus ya. Nah, untuk pengisiannya gunakan separuh aja. Jadi plastik ini kita isi dengan beras setengahnya aja. Kalau diisi penuh dia akan pecah dong ya. Jadi karena beras itu kan volumenya naik kalau udah dimasak. Jadi isinya dengan setengah aja. Kalau dia isinya setengah biasanya lontongnya enggak terlalu keras dan enggak lembek juga. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk takaran beras aku gunakan 6 canting atau 6 muk ya. Jadi untuk 6 muk ini akan menghasilkan lontong yang banyak sekali dengan ukuran plastik yang kecil. Ini diameter plastiknya sekitar 5 cm kali 10 cm ya. Jadi nanti lontongnya akan bulat-bulat bagus gitu. Nah, kemudian jika udah dimasukkan seperti ini, nih, ini masukin seperti ini ya. Kemudian jika udah rata seperti ini, jadi takarannya sama ya. Seperti ini udah aku masukin terus. Aku belibet dari tadi. Ini udah aku masukin, kemudian akan kita lem ujungnya menggunakan api kecil ini. Jadi pinggir-pinggirnya akan kita lem seperti ini. Nih, dilem seperti ini karena aku nggak punya sealer ya. Jadi kita lem seperti ini. Semuanya kita lem ya, ujung-ujungnya ini sampai benar-benar rapat. Lakukan cara seperti ini sampai semua plastik lontongnya selesai ya, habis. Pelan-pelan saja, jangan terlalu buru-buru karena jika terburu-buru dia akan sobek di bagian tengahnya. Makanya untuk ngelem atau apa sih namanya ini, aku kurang tahu juga ya namanya apa ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan kita lapisin ya. Jadi ini kan baru satu lapis. Nah, nanti akan kita lapisin kembali dengan plastik. Selanjutnya akan kita lapisin dengan plastik. Karena kalau dia nggak dua lapis takutnya lontongnya akan pecah dan buyar. Nah, ini udah semua ya. Udah semua aku lem. Kemudian kita tusuk terlebih dahulu untuk menghilangkan udara di dalamnya. Dan biar si beras ini bisa masuk air ya nanti pada saat memasaknya. Jadi tusuk-tusuk random kayak gini. Bisa menggunakan tusuk gigi atau lidi seperti ini, aku lidi ya, atau bisa juga pakai garpu, tapi aku lebih rekomen pakai lidi atau pakai tusuk gigi ya. Nah, ini akan kita tusuk semuanya. Kita tusuk semuanya, kemudian akan kita lapisin kembali dengan plastik yang ukurannya sama ya. Jadi plastiknya kita gunakan sama ukurannya dengan si lontongnya ini. Nah, ini kita balik ya, tempat yang kita lem tadi dengan api kita balik, dia posisi di bawah. Nah, seperti ini. Masukin. Nanti ujungnya diratain ya. Nah, diratain kemudian dilem kembali ujungnya. Seperti itu. Lanjutkan cara seperti tadi sampai semuanya habis. Lem aku mana? Bentar, aku mau ambil lilin dulu nanti ya. Jadi lontong ini bisa dipakai untuk pengganti ketupat ya. Misalnya males bikin ketupat, bisa pakai lontong. Untuk memasaknya ini mudah sekali. Tinggal rebus aja nanti selama 2 jam. Jangan kurang, jangan lebih ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau bikin lontong sayur, bisa pakai lontong ini juga. Nah, ini. Kemudian kita masukin semuanya. Untuk lapisan kedua tadi
Jangan lupa di ini ya, ditusuk-tusuk juga. Ini kita masukin semuanya, airnya ini mendidih banget. Jadi pada saat air mendidih baru dimasukin lontongnya. Masukinnya random aja, acak seperti ini nggak apa-apa, nanti dia akan merapi dengan sendirinya. Nah kemudian nanti akan kita tekan-tekan ya. Kita tekan-tekan, ini usahakan jangan menggunakan sendok ya, karena aku tadi nyari sutil nggak ketemu. Nah dia akan ngerapi sendiri. Kemudian tutup, lalu masak selama 2 jam. Pada saat 1 jam pertama kita buka, terus dibalik boleh ya, kalau nggak dibalik juga nggak apa-apa, tergantung kondisinya. Jika airnya menyusut bisa tambahin air, tapi jika airnya tidak menyusut nggak usah tambahin air. Nah jika bisa dibalik-balik, tapi pada umumnya sih nggak, karena ini padat ya, penuh, jadi nggak dibalik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kemudian ini kita tutup rapat banget apinya. Yang tadinya besar bisa kita kecilkan, tapi jangan kecil banget, sedang cenderung kecil ya. Nah setelah 2 jam inilah hasilnya, lontong ala Susi Kitchen udah selesai. Teman-teman bisa lihat airnya nggak nyusut ya, ini nyusut sih tapi nggak banyak, sedikit. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah lontongnya cantik sekali, menul-menul. Ini udah siap kita angkat ya. Jadi dari 6 muk tadi bisa menghasilkan sekitar 30-an ya, 30-an lontong dengan ukuran size kecil seperti ini. Ini size-nya kecil ya. Kalau yang size besar itu nanti ada. Aku juga bikin yang size besar tapi nggak banyak. Yang size besarnya sekitar 5. Nah ini size besar ukuran plastik 1/4. Kalau yang tadi separuhnya dari 1/4 ya. Nih. Mudah sekali ya. Yuk praktekin. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan bagiin ke sosial medianya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Insya Allah video-videonya yang lebih menarik lagi. Yang pasti masih tetap di makanan Palembang ya. Oke, sampai jumpa.